Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi sebuah benda dipengaruhi oleh dua buah gaya, yaitu besar dan arah gaya. F1 sama dengan 18 Newton dan F2 sama dengan 24 Newton. Seperti gambar berikut. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Ada F1 dan F2. F1 18 Newton dengan sudut sebesar 53 derajat terhadap sebuah X positif. Sedangkan F2 itu besarnya 24 Newton dengan sudut sebesar 37 derajat terhadap sumbu X negatif, gitu ya. Perbandingan resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y adalah, artinya di sini kita diminta untuk mencari perbandingan antara sigma Fx dan juga sigma Fy. Artinya kita harus cari dulu nih sigma Fx-nya berapa, kemudian sigma Fy-nya berapa. Ya. Oke, seperti biasa yang kita lakukan adalah menguraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari F1 dulu ya. Oke, F1 kita uraikan ke sumbu X. Berarti itu menjadi F1X. F1X. Besar F1X itu adalah F cos 53. Seperti sebelumnya ya. Karena F1X dekat dengan sudut 53, berarti dia menggunakan cos. Kemudian F1 kita uraikan juga ke sumbu Y. Nah, jadi F2Y. Sorry, F1Y gitu ya. Yang besarnya adalah F1 sin 53. Oh, ini tadi F1 cos ya. F1 cos 53. F1Y-nya F1 sin 53. Kemudian F2 kita uraikan ke sumbu X. Nah, ini menjadi F2X. Yang besarnya adalah F2 cos 37. Kenapa cos? Seperti biasa, karena dia dekat dengan sudut 37. Ya. Kemudian F2 ke sumbu Y. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini F2Y. Yang besarnya adalah F2 sin 37 derajat. Oke, sudah lengkap ya. Jadi ada F1X, F1Y, F2X, F2Y. Kita cari sigma Fx dulu, yang terdiri dari F1X dan F2X. Yang ke sebelah kanan itu F1X arahnya ya. Berarti yang ditulis dulu adalah F1X, kemudian baru dikurang F2X, karena F2X itu ke arah kiri, yang berlawan arah dengan F1X. Berarti F1X adalah F1 cos 53, dikurang F2X itu F2 cos 37. Oke, F1 tadi berapa? 18. Cos 53 adalah 0,6. Dikurang F2 tadi 24 ya. Cos 37 adalah 0,8. Berarti ini jadi berapa nih? 18 kali 6 ya. 8, 4, 100. Oke, 10,8. Dikurang 24 kali 8. 2, 3, 16, 19. 19,2. Oke. Berarti menjadi berapa nih? 19,2 dikurang 10,8. Dikurang ya. 12 kurang 8, 4. Ini jadi 8. Oke. Minus 8,4. Minus artinya apa? Berarti yang lebih besar itu adalah yang di sebelah kiri, yaitu adalah F2X. Artinya resultan terhadap sumbu X itu sebesar 8,4 ke sumbu negatif, X negatif gitu ya. Kita lanjut ke soal, ke sigma FY ya. Oke, berarti kalau misalnya tanya sigma FY, berarti sigma FY itu sama dengan F1X ditambah F2Y. F1X. F1Y. Ya. F1Y ditambah F2Y. Gitu ya. Jadi F1Y berarti, oh ya sebelumnya kenapa sama-sama ditambah? Karena arahnya sama-sama ke atas, ya kan? Berarti dijumlah mereka untuk resultannya. Jadi F1Y adalah F1 sin 53 ditambah F2Y berarti F2 sin 37 ya.
Nah, berarti ini 18 kali 0,8 ditambah 24 kali 0,6. 18 dikali 0,8, 14,4 ditambah 24 kali 0,6, 14,4 juga. Berarti ini menjadi 28,8 ya. Oke, Newton. Oke, lupa juga tadi yang di atas Newton juga ya. Sekarang kita bandingkan antara yang atas dan bawah. Karena kan tadi soalnya adalah perbandingan antara sigma fx dibanding sigma fy. Berarti sama dengan, ini negatifnya kita abaikan saja dalam perhitungan karena itu menunjukkan arahnya ya. Arah dari eh, gaya pada komponen sumbu X. Berarti ini jadi 8,4 dibagi 28,8. Sama-sama bagi 4, berarti jadi 2,1 ya. Banding, ini bagi 4 berarti 7,2 ya. Kemudian sama-sama dibagi 3 ya. Berarti jadi 0,7. Kemudian 2,4. Kalau sama-sama kali 10 ya, berarti jadi 7/24. Maka perbandingan sigma fx dan sigma fy adalah 7/24. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Sekarang kita ke soal nomor 7. Jadi perhatikan ketiga vektor gaya berikut, ya, ada F1, F2, dan F3. F1 ini memiliki sudut sebesar 60 derajat terhadap sumbu X positif, kemudian 30 F3 itu juga 30 derajat tapi dia melawan eh, apa? Sorry, searah jarum jam gitu ya. Jadi langsung ke kuadran 4 gitu dia. Oke, seperti biasa karena kita diminta untuk cari resultan, jadi kita harus ubah dulu atau uraikan dulu masing-masingnya ke sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari F1 ya. Di F1 kita uraikan ke sini akan menjadi F1X ya. Di mana besar F1X itu sama dengan, karena dekat sudut 60 ya, berarti jadi F1 cos 60 derajat gitu ya. Lanjut, nanti F1 kita uraikan juga ke sumbu Y. Nah, ini akan menjadi F1Y. Karena jauh dari sudut, berarti F1Y itu sama dengan F1 sin 60. Oke, lanjut ke F2. F2 kita uraikan ke sumbu X menjadi F2X ya. Berarti ini F2X sama dengan, sama ya. Karena dia dekat dengan sudut 30, berarti pakai cos 30. Berarti F2 cos 30. Kemudian ke sumbu Y, berarti F 2Y sama dengan F2 sin 30 derajat. Lanjut ke yang terakhir itu adalah F3. F3 kita uraikan ke sumbu X. Nah, ini menjadi F3X ya. 3 sama 30 ya, berarti F3X sama dengan F3 karena dekat sudut 30 yang ini. Maka F3X adalah F3 cos 30. Kemudian F3Y-nya kita uraikan ke sumbu Y. Nah, ini sebagai F3Y ya. F3Y berarti F3 sin 30 derajat. Tapi nanti akan bernilai negatif karena dia ke bawah ya kan. Menuju sumbu Y negatif. Jadi nanti waktu resultan dikurang. Oke, kita hitung dulu satu-satu. F1-nya 12 kali cos 60 adalah setengah. Berarti sama dengan 6. Kemudian F1Y ini 12 kali setengah akar 3. Berarti menjadi 6 akar 3. F2X berarti 8 kali setengah akar 3. Berarti sama dengan 4 akar 3.
F2Y berarti 8 kali setengah, berarti sama dengan 4. F3X berarti 6, ya. Setengah akar 3, berarti 3 akar 3. Sedangkan yang F3Y berarti 6 kali setengah. Itu sama dengan 3. Kayak gitu. Sudah dapat semua komponennya. Sekarang kita cari sigma Fx. Berarti dijumlah semua ya, karena satu arah ya. F1X, F2X, dan F3X. Langsung dijumlah saja, berarti 6 tambah 4 akar 3 tambah 3 akar 3. Berarti sama dengan 6 tambah 7 akar 3. Sekarang ke sumbu Y. Sigma Fy sama dengan yang ke atas itu F1Y dan juga F2Y saja ya. Tapi F3Y ke bawah. Berarti yang dijumlah adalah yang 6 akar 3 tambah 4 dikurang 3 gitu ya. Sama dengan 6 akar 3 ditambah 1. Oke, ini untuk yang sumbu Y. Nah, berarti resultannya kayak tadi ya. Oke, berarti F itu sama dengan em, akar dari sigma Fx kuadrat ditambah akar sigma Fy ditambah sigma Fy kuadrat gitu ya. Oke. Nah, berhubung ini nanti hasilnya adalah desimal ya. Berarti akar tiganya itu kita uraikan dulu ke bilangan desimal. Tapi 7 akar 3 itu artinya 7 dikali dengan akar 3 gitu ya. Kalau kita pakai bantuan kalkulator berarti menjadi 12,12. Berarti 6 ditambah 12,12 adalah 18,12. Sedangkan untuk yang Y berarti 6 akar 3 ya, ditambah 1, 11,39. 11,39 ya. Oke, selanjutnya kita masukkan saja angkanya. Berarti jadi 18,12 kuadrat ditambah 11,39 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 18,12 kuadrat itu adalah 328,33. Kemudian dijumlah dengan 11,39 kuadrat, yaitu 129,73. Kemudian dijumlahkan ya, 328,33 ditambah 129,73, yaitu 458,06 diakarin menjadi 21,40 ya, 21,40-an Newton. Nah, mungkin ini mendekati yang jawabannya D ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa beda? Karena mungkin kita mengambil angka yang di belakang komanya terlalu sedikit ya. Jadi hasilnya berbeda 0,08 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk menjawab soal nomor 8, kita bisa menggunakan pengurangan vektor dengan metode analitis ya. Jadi kalau misalkan ada ditanya besar F1 kurang F2 gitu ya, berarti F1 kurang F2 itu sama dengan akar dari F1 kuadrat atau besar F1-nya dikuadratkan gitu ya, ditambah besar F2 dikuadratkan dikurang 2 besar F1 kuadrat, F1 dikali F2 cos dari sudut yang diapit, yaitu adalah 60 derajat. Itu sama dengan akar
dari F1 kuadrat berarti 12 kuadrat ya. Di 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 8 cos 60 adalah setengah. Sama dengan akar dari 144 ditambah 64 dikurang berapa ini ya? Ini habis ya. Jadi kurang 96 ya. Ini jadi akar 144 ditambah 64 dikurang 96. 112. Nah, berarti besar F1 kurang F2 itu adalah akar 112. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi sebuah vektor gaya mempunyai persamaan F sama dengan 4i plus 3j plus 4k Newton mengalami perpindahan sebesar S sama dengan 2i plus 8j dikurang 5k meter. Usaha dirumuskan sebagai perkalian titik antara gaya dan perpindahan. Misal usaha yang terjadi adalah, jadi ini adalah perkalian titik ya, atau nanti akan menghasilkan perkalian yang menghasilkan angka atau besar. Jadi perkalian skalar, gitu ya. Oke, kalau perkalian titik, misalnya ada f dot s, gitu ya. Maka yang dikalikan itu adalah angka atau besar atau nilai yang memiliki vektor satuan yang sama. Berarti kalau misalkan ini kan sama-sama i, berarti yang dikali adalah 4 kali 2 gitu. Kemudian yang j yang dikali adalah 3 kali 8 gitu nanti ya. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan. Oke, berarti kita tulis aja dulu. Berarti ini 4i plus 3j plus 4k ya dikalikan dengan 2i plus 8j dikurang 5k. Ya, berarti dikalikan aja nih. 4 kita kalikan dengan 2 karena sama-sama memiliki vektor satuan i ya. Ini 8, kemudian 3 sama 8. Berarti plus 3 kali 8, 24. 4 kali min 5, berarti min 20. Berarti hasilnya adalah 24 kurang 20 adalah 4, tambah 8, berarti 12 Newton. Nah, jawabannya adalah yang C, 12 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jadi ada suatu vektor posisi dinyatakan dengan R sama dengan 3i plus 4j ya, meter dan diberi gaya secara tegak lurus sebesar F sama dengan 7i Newton. Jika momen gaya dirumuskan dengan perkalian silang antara vektor posisi dan vektor gaya, besar momen gaya adalah, ya, jadi ini adalah perkalian silang sekarang ya. Berarti R dikalikan dengan F, F cross F gitu ya. Berarti jadi perkalian silang. Kalau misalnya perkalian silang itu agak sedikit rumit ya. Jadi kita perlu menguraikan dulu pertama ke dalam bentuk matriks, kemudian mencari determinannya ya untuk mencari hasil perkaliannya. Berarti kita buat dulu ini I, J, K ya. Kemudian ini kita tulis dulu untuk yang komponen R ya. R itu I-nya min 3, berarti ditulis min 3. J-nya 4 ya. K-nya nggak ada, berarti tulis aja 0 gitu ya. Oke, terus kita lanjutkan dengan yang F ya. Yang F itu hanya 7i, berarti 7 di sini, kemudian di sini 0, 0 gitu ya. Kemudian mencari determinan, kita tulis lagi I, J di sini, ulang lagi ya, min 3, 4, 7, 0. Oke, yang pertama, untuk ini dikalikan dulu ya. Sebentar. Untuk yang pertama, mungkin kita menggunakan yang warna saja ya. Pertama adalah yang ini.
I kali 4 kali 0, ya. Itu ditulis dulu hasilnya berapa. Kita tulis dulu hasilnya adalah 0 ya, karena I kali 4 kali 0. Pasti hasilnya adalah 0. Oke, tulis dulu. Ini sama dengan 0. Kemudian selanjutnya J kali 0 kali 7. Nah, 0 juga ya. Ini 0 tambah 0 ya. Kemudian yang ketiga K kali min 3 kali 0. Ya sama, dia 0 juga. T plus 0. Nah, ini sudah. Ini dijumlah ya. Kemudian kalau misalkan kita diagonalkan ke kiri gitu ya, maka dia akan dikurang. Berarti selanjutnya kita ganti warnanya saja. Nah, ini. Yang pertama ini dulu. Set. Nah, 7 kali 4 kali K. Berarti 28K ya. Ini jadi minus nih nanti. Ya, minus 28K. Karena diagonalnya yang ke kiri gesernya. Ini juga 0. Dikurang 0. Kemudian ini juga. Nah, tuh. Berarti jadi 0 juga ya. Karena dikali 0. Maka yang tersisa itu hanya minus 28K. Ini adalah hasil perkalian silangnya. Karena yang ditanya adalah besarnya, ya. Jadi kalau misalnya ditanya besarnya, berarti jadi gini. Besar dari R cross F itu sama dengan akar dari minus 28 dikuadratkan. Maka menghasilkan berapa ini? Di ini ya, akar dari 28 kuadrat. Berarti sama dengan 28. Nah, ini hasilnya. Berarti ada jawabannya ya. Untuk yang nomor 10. Ya, jadi jawabannya adalah yang 28. Untuk cara yang lebih singkat atau cara lain untuk perkalian silang bisa dilakukan sebagai berikut. Jadi kan tadi kita mengalihkan antara vektor R dan F ya. Vektor R dikalikan dengan F ya. Itu kan berarti sama dengan vektor R-nya tadi min 3i plus 4j kemudian dikalikan dengan vektor F yang sebesar 7i. Nah, kita bisa kalikan seperti perkalian pada ini ya, perkalian pelangi gitu ya. Kalau misalkan ada A plus B dikali A plus B, berarti kan A kali A ditulis dulu hasilnya. Terus A kali B ditulis dulu hasilnya, dan seterusnya. Gitu kan ya. B kali A, T, B kali A, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau gini berarti kita kalikan min 3i dikali 7i. Berarti kan ini menjadi min 3 kali 7 ya. Min 3 kali 7 berarti min 21. Kemudian I kali I. Berarti kita tulis I kali I-nya. Oke, sebentar. Ini kan min 21 ya tadi. Min 21. Terus I kali I kan ya. Berarti I cross I gitu ya. Kemudian ditambah, karena pemisahnya adalah plus gitu ya. 4J kali 7I. Berarti kan 28. Kemudian untuk vektor satuannya J cross I. J cross I. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dalam perkalian cross gitu ya, atau perkalian silang, I cross I itu akan menghasilkan 0 ya, 0. Kemudian plus 28. Sedangkan J cross I gitu ya. J cross I itu akan menghasilkan minus K. Ini minus K. Jadi kalau misalkan dikalikan kan min 21 kali 0 berarti 0. Terus 28 kali min K berarti min 28K. Atau vektornya hasilnya adalah minus 28K. Kalau misalkan ditanyakan besarnya, ya, berarti kan besar dari vektor R cross F
Jika sama dengan akar dari min 28 kuadrat. Ya, sama dengan akar dari 28 kuadrat ya. Karena min 28 kali min 28 adalah 28 kuadrat. Jadi sama dengan 28. Oke, sama ya hasilnya dengan dua cara ini. Oke, sekian pembahasan sampai nomor 10.